yang kebanyakan temuan kita itu kurang ramah gitu kan. Oh, kurang ramah ini kenapa? Oh, ternyata banyak orang tuh bolak-balik nanya kenapa? Karena standarnya nggak jelas, standarnya tidak terukur, standarnya tidak terpublikasi. Jadi sehingga masyarakat mau nggak mau harus bolak-balik nanya ke loket, dia sendiri yang tahu gitu kan. Padahal di Undang-Undang Pelayanan Publik itu dia harus amanahnya adalah terpublikasikan. Itu poinnya, terpublikasikan. Agar apa? Masyarakat itu sudah tahu, begitu dia datang dia udah tahu, oh persyaratannya A, B, C, D. Ketika itu sudah ini, ternyata si petugasnya kurang kompeten, dia masih pakai standarnya yang lama. Oh, padahal ngurus misalkan ini nggak perlu loh pakai rujukan surat pengantar dari RT, RW, kecamatan. Dia harus mana surat pengantarnya? Sebenarnya sekarang nggak perlu lagi. Saya kemarin ngurus pergantian KK saja tinggal WA saja ke Distrik Capil Lampung Selatan. Ini yang ini kepentingannya Ombudsman. Kepentingannya adalah ketika pelayanan di Tubabar ini baik, sebenarnya bukan untuk kami, tapi untuk masyarakat yang pertama, kedua untuk pemerintah daerahnya itu pastinya akan punya nama. Tadi kalau secara politis Pak Kepala juga sudah sampaikan, Pak Bupati akan merasakan dampaknya itu karena kita memang pilkada langsung, itu kita bicara secara politisnya. Maka kita mulai nanti di 2 TIU gitu ya, termasuk Pak, misalnya kalau ada pengaduan nih, Pak jalan ini kami gimana nih Pak, nggak ada anggarannya Pak ya di jalan kampung kami, TIU kami gitu, nggak apa-apa dijawab aja. Kalau dia komplain secara tertulis, kalau dia komplainnya bisa WA dijawab aja gitu kan. Nah ini yang bisa jadi masukan. Oh ternyata banyak masyarakat berharap dana desanya itu untuk pembangunan jalan. Oh nggak semua masyarakat ternyata pengennya pembangunan jalan, mereka pengennya ada rumah baca misalkan, buat meningkatkan literasi misalkan. Nah ini juga yang makanya harus kita buka gitu lah selebar-lebarnya saran masukan itu dari masyarakat untuk memang anggaran yang ada itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu sebenarnya salah satu tujuan kami hadir ke sini. Jadi tidak perlu khawatir Pak, kenapa milih TIU Mulia Kencana. Iya, tidak perlu khawatir, berbangga Pak. Berarti Ombudsman punya perhatian khusus di TIU Bapak, di 2 TIU ini. Artinya ke depan kalau ada penilaian TIU terbaik, harusnya karena sudah diedukasi lebih bisa masuk jadi TIU yang terbaik. Kalau ada penilaian dari Menteri Desa atau Menteri Dalam Negeri misalkan, nah itu sebenarnya perlu menjadi apresiasi Bapak. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak ya. Karena nanti di konsul terdekat kalau nggak ada tanggapan lapor ke Ombudsman. Karena nggak semuanya kewenangan Pak Bupati Pak. Sertifikat tanah, listrik itu bukan kewenangan Pak Bupati gitu. Iya gitu. Makanya kalau bisa yang hadir besok, yang kemarin bolak-balik ke kantor TIU punya masalah tanah, masalah PLN, masalah yang sebenarnya nggak bisa diselesaikan oleh Pemda, itu bisa dikumpulkan besok untuk konsultasi sama kita bagaimana mereka mengedukasi. Alhamdulillah memang salah satu tadi Pak Kepala sampaikan di kita salah satu pertimbangan kita ke Tubabar ini belum cuma 1 ya laporannya. Cuma 1. Ini yang kalau di kita, kalau laporan sedikit itu belum tentu juga bagus. Bisa jadi memang belum di open. Karena dia orang itu langsung lapor sama Tuhan. Nah itu. Nah ini yang kita jadi ini kenapa nggak ada laporan cuma 1 Tubabar ini gitu kan? Padahal kan sering ada yang masalah PLN, sengketa tanah gitu kan. Kalau kita kan saat itu kan bukan Pemda aja gitu kan. Jadi lapor kita kan ada instansi vertikal, ada ini. Jadi kalau dari kita lihat dari daerah pelapornya itu cuma 1 2020 gitu. Nah kita ingin masyarakat itu teredukasi, dia tahu saya ini ada masalah listrik saya ini tunggakannya numpuk. Kemana saya lapor? Setelah saya lapor ke PLN nggak ada tanggapan. Itu bisa lapor ke kita gitu. Di daerah saya itu tiang listriknya nggak ada, cuma dipotong tuh di daerah mana Ketapang kemarin tuh laporan yang baru masuk. Iya, itu banyak. masyarakat
Kasihan karena mereka kan nggak pernah tahu mereka dulu itu melalui biro jasa marga. Iya benar. Salah nama ya Pak. Salah nama banyak. Dan sekarang harus daftar ulang lagi, registrasi ulang dan bayar. Iya. Nah itu yang dalam posisi seperti itu banyak Pak kita tangani. Iya. Itulah kadang-kadang kan tidak bukan kesalahan masyarakat Pak ya. Betul. Kan nggak ngerti. Nggak Kita ngerti. tahunya lah inilah udah ini kan gitu udah lapor dan paksa kan. Dan biasanya apa-apa itu yang di ini kan gimana di Pak Bupati, padahal bukan kewenangan Pak Bupati. Dari situlah tugasnya TIU mengedukasi di mana batasan kewenangan kita. Mungkin itu kalau dari saya, jadi Pak Kepala TIU tidak perlu khawatir ya, itu sebenarnya ini peluang untuk masalah menyelesaikan masalah yang ada, terutama sengketa tanah ya Pak. Kita kemarin masih ya itu ya banyak. Ini kayaknya ada juga yang tanah tol. Iya, kita. Tapi kan memang ya di DPR. Iya, gitu ya. Mungkin Tiga ada yang ditambahkan? Dari Papan dulu Pak, kira-kira ada yang mau ditanya? Ada yang ditanyakan nggak untuk teknis besok Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri, nama saya Suyanta Patiu Mulia Kencana. Baru dilantik. Iya, Tulang Bayang Tengah. Periode keberapa ini? Pertama. Iya. Periode. Ya, kami ingin menanyakan untuk besok itu misalnya kan itu suruh ngumpulin 15 orang masyarakat ya. Jadi itu mungkin kalau diperbolehkan mungkin 15 orang itu pengen tanya semua mungkin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Memang harus nanya. Oh, ada Jadi ya. 15 itu sebenarnya kan terkait dengan kondisi ruang ya. Iya, misalnya kalau nanti ada kesamaan mungkin salah satu aja. Sampai lebar gini nggak apa-apa. Ya, nanti Oh, di balik kantor balik tim gitu. Iya. Terus itu mungkin yang Lebar ke balik. jadi beban sangat berat itu memang sengketa tanah itu. Sengketa tanah itu perbatasan antar kabupaten ya. Dari Tiuh Ujo Rahayu gitu. Coba tuh. Hijau Batu itu, iya, sama Mulia Kencana, sama Tirta juga ada yang Tumpang Tindih itu. Terus mengenai KUD, Koperasi Unit Desa, yang selama ini saya cuma dengar aja, jadi disewakan awalnya itu ke DPRD waktu masih ngantor di Mulia Kencana itu. Terus yang kedua kalinya kemarin untuk KPU itu. Terus yang bertanggung jawab itu kan masih Pak Toto Ismanto karena mendapat kuasa dari Ketua KUD Bapak Ngatno itu masih hidup juga, tapi Pak Toto masih hidup tapi keadaannya udah sakit-sakit sampai. Mungkin kalau masyarakat mungkin nanyanya suruh membongkar sejak awal Pak, tapi kalau saya punya pendapat kalau bisa buka lembaran baru, bongkar situasi sewa menyewa itu loh Pak. Kenapa? Masalahnya apa? Soalnya nggak ada kontribusi ke TIU Pak, jadi cuman penanggung jawabnya Bapak. Itu personal. Iya, Toto Ismanto itu mantan kepala TIU. Mantan kepala TIU Pak Toto Ismanto itu. Ya, disewakan itu udah beberapa tahun Pak. Ya, makanya yang sekarang saya stop dulu mengenai sewa menyewa. Jadi masih dalam proses saya pengen menggali dari sumber-sumber dari ketua KUD itu Pak. Itu dalam mungkin. Kalau bayangan sampai ya. Iya. Kontribusi ini apa yang harus diberikan? Kalau misalnya ini terjadi, misalnya Ya. ini DPRD, Ya. hewan sama koperasi. Ya. Nah, bayangan sampai itu kontribusinya ini dalam bentuk apa ke TIU-nya ini? Itu kan gini, itu sewa Pak. Sewa penanggung jawabnya Pak Toto Ismanto itu. Kalau Ya, aset ini kan asetnya KUD, aset bukan KUD, aset TIU kan? ya, aset KUD Pak itu aset dari anggota Pak yang kuasa itu, bukan aset Iya, TIU. ya bukan TIU. Maksud Iya. saya jangan sampai salah ngomong Iya. kontribusinya kepada TIU apa kepada anggota koperasi. Jadi Nah, ini yang
Nanti dilurusin ya, diluruskan. Makanya perlu ada kelurusan itu, terus Jangan mungkin sampai sampean yang nuntut ini harus masuk Kastio. enggak. Beda lagi. Untuk kejelasan sewa menyewa itu Pak, Ya. itu anggota kan banyak yang tanya. Iya, anggota memang udah operasi itu udah nggak jalan Bu, Udah jalan vakum, lagi. udah vakum. Hanya Nggak ada jalan. aset kantor deh. Ya, saya kantor itu urusan sewa menyewa yang bertanggung jawab mantan Kepala Tiuh yaitu Bapak Toto Ismanto. Iya. Sampai tahun 2020 itu masih Pak Toto. Ya karena kan Pemda harus ada yang tempat menyewanya. Ya, makanya saya Masalah masih ini, menggali cari informasi mengenai itu. Itu terus kemana? Pertanyaannya. Jadi mungkin nanti pertanyaan dari masyarakat tanya dari awal sewa menyewa sampai tahun 2020 Pak. Ya, Nanti kan nanti iya. dibedah. Ya, nanti benar aja. Ya. Nanti kita diskusikan Pak ya. Oh ya. Terus kalau ada tadi kata Pak Bupati ada masalah misalkan pencabutan PLN dan lain, ada nggak yang masyarakatnya juga Ada. Kawan-kawan itu dihadirkan? Sampaikan. aja. Oh iya. Nanti Biar kita sama-sama ngerti kan. Ya, maksudnya KWH yang mungkin Salah halaman itu kan. mungkin ganti rugi Pak itu. Iya, iya. Ya, mungkin itu yang Kalau dia dicabut. pindah, halaman orang itu udah pindah, tapi Iya. tetap nama itu Iya, cabut seperti itu juga kan. dicabut juga. Ya, Iya. besok dihadirkan juga Pak ya. Terus mengenai pasar. Pasar itu memang pasar desa, tapi sampai sekarang nggak hidup. Itu mungkin besok jadi pertanyaan dari masyarakat juga ini. Jadi memang kampung kita ini saya rasakan sangat tertinggal. Jadi saya Masalah kenapa biar secara pengurusnya juga kurang kreatif dan kurang pas dengan aturan. Waktu itu katanya sama BPT tidak dibuatkan peraturan itu. di pasar swadaya ya Pak? Ya pasar Yang dikelola Tiuh, masyarakat. pasar desa. Iya. Nah itu sampaikan. Terima kasih. Untuk Assalamualaikum. kegiatan besoknya berarti Bapak udah siap ya masyarakatnya ya? Ya, besok biar saya cari orang-orang yang memang punya masalah, Iya. minta dibantu. Iya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tiup lagi. Bupati, Bapak Bupati, Lampung Barat, Pak ya. Perwakilan Ombudsman RI wilayah Lampung dan serta rapat pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bahwasanya kebetulan Pak kemarin Tiuh kita terpilih menjadi Smart Village dari Provinsi Lampung. Yang ini memang menunjang dari pelayanan untuk lebih bagus lagi karena kedepannya bukan orang datang tapi melalui smartphone untuk membuat surat segala macam itu sedang kita pelajari. Kemarin kita memilih kawan kita untuk pelatihan di Bandar Lampung dan ini sedang ditindaklanjuti. Yang jelas dari kami bukan tidak ada permasalahan tapi insya Allah minim, tetapi akan kami gali pesertanya dan mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar dan baik untuk Tiuh kami karena Tiuh kami juga kategorinya Tiuh maju dari 9 Tiuh itu kami juga tidak mau pelayanan kami jadi yang nomor sekian, artinya kami banyak nanti mengambil edukasi dari pihak Ombudsman. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Ombudsman, Pak Bupati Tulungagung Barat, menuju Bupati Tubabat. Jadi tadi banyak hal sudah disampaikan oleh Pak Kepala sama Bu Upi. Saya hanya ingin menanggapi beberapa hal ya dari yang disampaikan oleh Kepala Tiuh ya kalau di sini ya.
di masyarakat biasanya manggilnya Pak Kades ya. Palo. Nah, jadi besok itu Bapak Ibu sekalian, Ombudsman yang pertama sebenarnya mau mengedukasi masyarakat dan kepala tiurnya Pak, dan perangkat tiur. Kenapa yang diedukasi itu dua pihak? Karena untuk memperbaiki pelayanan publik nggak cukup dari pemerintahnya saja Pak, masyarakatnya juga harus ikut memperbaiki pelayanan publik. Dengan cara apa? Jika mengakses pelayanan lewat pintu depan gitu, jangan lewat pintu dapur gitu kan. Nah, masyarakat ini kadang-kadang gitu Pak, pengen cepat lewat belakang gitu kan. Nah, itu perlu kita edukasi bahwa masyarakat juga punya kewajiban dalam konteks pelayanan publik. Kewajibannya apa? Melengkapi persyaratan, mengakses pelayanan sesuai prosedur, menunggu jangka waktu yang telah distandarkan seperti itu. Artinya dua pihak ini punya kewajiban masing-masing dan punya hak masing-masing. Perangkat pemerintahan juga punya hak loh Pak. Haknya apa? Misalnya punya hak sarana prasarananya tidak dirusak, dijaga dengan baik. Kemudian tidak dikata-katain kasar, itu hak kita juga sebagai pelaksana pelayanan publik. Maka dalam konteks ini kami ingin mengedukasi kedua belah pihak. Maka nanti perbaikan pelayanan publik itu dari unsur penyelenggara, dalam hal ini perangkat tiup, dari unsur masyarakat, dari unsur pengawas, yaitu Ombudsman. Karena Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik juga ada unsur pembinaannya Pak. Jadi nggak asal mengawasi ngeliat-ngeliat, tapi membina. Karena banyak juga dari perangkat pemerintahan banyak kemauan Pak, ada kemauan untuk memperbaiki, tapi kadang belum tahu instrumennya itu apa yang digunakan untuk memperbaiki. Nah, makanya Ombudsman hadir memberitahu, Bapak ini punya kemauan nih, tinggal Ombudsman memberitahu instrumennya seperti ini. Nah, jika instrumen itu tepat, maka kemauan ditambah instrumen yang tepat itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi kalau Pak Kepala Ombudsman kan menyampaikan niat baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, Ombudsman, Bapak Ibu saya yakin niat baiknya itu udah punya, gitu kan. Tinggal Ombudsman memberi arahan instrumen apa yang harus digunakan untuk mewujudkan keinginan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di Ombudsman juga kan mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahwa kalau ke Ombudsman pasti melapor gitu. Padahal ternyata enggak Pak. Bisa juga konsultasi. Banyak juga di Ombudsman itu ketika di tahap konsultasi masyarakat itu masalahnya selesai Pak. Karena masyarakat itu kadang-kadang cuma bertanya jalurnya seperti apa nih. Nggak tahu tempat lapor. Nah, Salah tempat lapor. tahun 2020 saja itu konsultasi yang masuk ke Ombudsman itu di atas 100 Pak. Masyarakat yang hadir hanya berkonsultasi. Dan setelah berkonsultasi masalahnya selesai. Masalah tentang pelayanan publik tentunya. Kalau yang melapor ke Ombudsman di 2020 itu di atas 200. Dan dari itu babar masyarakatnya ada 1 orang. Dan 1 orang itu selesai ditiup juga, selesai ditiup Pak. Karena masalah bantuan sosial pada saat itu yang karena desa pemekaran gitu kalau nggak salah ya, karena desa pemekaran sehingga dia sebenarnya berhak, tapi secara administratif dia ini sudah nggak masuk di desa yang lama. Tapi setelah lapor Ombudsman kita koordinasikan dengan tiup-tiup yang ada, kemudian berhak mendapat di kantor pos. Mungkin itu sih gambaran umumnya ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian besok nggak usah kayak mana gitu istilahnya ya. Anak bupati karena dia yang punya kebun karet 20 hektar tuh ada duitnya kan. Dengan ngakal kayaknya hampir semua institusi kalau menurut saya banyak diakal-akalin, dicocok-cocokin aja administrasinya itu. Wow, ini biaya itu tinggi. Gaya hidupnya tinggi. Kalau itu udah ini kan Pak, perilaku. Tapi kalau dia kadang-kadang Ya ini yang kebutuhan masyarakat dasar kan gitu. Yang kebutuhan aja udah puyeng kita. Ya belum kalau kelakuan kita aneh-aneh lah. Beda lagi. Beda lagi.
kita nggak ngane aja. Gede kok dia ya. Ya tadi Pak Kepala tadi cerita, jadi di kita itu sampai dengan laporan tentang nikah 2 kali itu berapa kali juga masuk. Jadi makanya tadi Pak Kepala sampaikan, jadi bapak-bapak ini waktu memberikan pelayanan sudah di aparatur sipil negara, tapi bisa juga suatu hari jadi pelapor. Nah, kita pernah juga pelapornya itu dari Kalau itu gimana kan? kalau itu yang Nyelesainnya. jadi istrinya itu melaporkan bahwasanya dia itu istri PNS yang dinikahi secara sah, ya, jadi ada sertifikatnya, tapi dia nggak masuk dari KP4 nih. Jadi dia laporin itu, akhirnya diperiksa oleh inspektorat, kemudian yang si PNS itu diturunkan pangkatnya karena memang udah nikah 3 kali tapi nggak pernah lapor. Cuma salahnya lagi inspektorat yang tadi kayak Pak Kepala cerita, dia keluarkanlah izin cerainya, udah kan nggak pernah lapor. Waktu nikahin sama yang pelapor kita ini, ketiga ini. Tapi begitu cerai, kan Pengajuan cerai, dia cerainya dikeluarin. Iya, Loh, dia perhatian loh. Satu dari mereka itu mau kawin lagi, katakanlah yang laki-laki mau kawin lagi dengan gadis perempuan lain dengan secara sah. Nah ketika di KUA itu status cerai tidak tercatat itu tidak diakui Pak. Ini masalah. Akhirnya KUA minta kita untuk merubah statusnya menjadi lajang lagi. Kami nggak mau Pak. Nah ini masalah. Nah kebanyakan ini akhirnya nikahnya jadi nggak tercatat terus Pak. Dia mau kawin resmi itu nggak diakui, nggak bisa karena statusnya harus lajang dulu. Sementara di catatan kami itu nikahnya status perceraiannya perceraian tidak tercatat. Ini mau solusi juga Pak. Saya koordinasi dengan KUA nggak mau. Kalau di Kemenak udah pernah dikonsultasikan nggak bisa, nggak ada ketentuannya mereka itu. Kemarin yang konsultasi pas kita buka ombudsman masuk ke fund di Indonesia itu juga tahu kejadiannya kemudian dikasih ini anaknya Pak Kasus itu kemudian dikasih ini pas dia baru tahu tapi dia 4 tahun kemudian punya anak itu sekolah berasa kan barulah dia ngurus dia ke KUA lah cerita sama kami KUA pada saat tidak dibebas itu kita sama kata saksinya itu bukannya datang pada ini pada pada saat nikah diri makanya kan solusinya apa dari KUA katanya solusinya KUA iya begitu ulang ke KUA cuma jadi kan ini solusinya apalagi ini pertanyaan-tanya bisa udah gini aja buat surat aja kami ajarin surat tulis ke KUA tanyain ya gimana betul kesempatan yang diberi untuk menghadirkan 15 orang, tolong itu betul-betul orang-orang yang berkompeten agar menjadi penyelesaian terhadap semua masalah yang ada di Tiup. Pak Camat tolong mendampingi. Kemudian sebagai informasi kami sampaikan juga, mohon bisa jajaran bahwa kalau tadi dikatakan bagaimana pelayanan agar melalui pintu depan. Implementasi Permendagri 4 tahun 2010 terkait dengan layanan administrasi terkait kecamatan lanjut di Pak Bupati melalui pelimpahan sebagian kurang pada camat dan menjadikan camat sebagai simpul layanan bagi masyarakat ini. Tujuannya adalah dalam rangka efektivitas dan efisiensi sehingga layanan sipil yang diberikan oleh pemerintah daerah betul-betul bisa dekat dengan rakyat. Harapannya lebih terukur lagi jarak tempuh, waktu yang diperlukan, biaya yang dikeluarkan, termasuk kualitas layanan akan lebih cepat dan lebih baik. Dan ini telah diterapkan melalui paten di seluruh kecamatan. Walaupun dalam pelaksanaannya paten ini belum berjalan 100%. Semuanya kami masih berproses karena ada beberapa kendala dengan kualitas sumber daya manusia yang terus kami lakukan sehingga betul-betul pihak kecamatan, kepala Tiup paham bagaimana paten yang sesungguhnya.
termasuk juga diharapkan kalau Tio dan camat edukasi masyarakat juga bagaimana memanfaatkan layanan partai yang di kecamatan ini secara benar dengan standar yang telah dibentuk. Dan ini salah satu niat baik, komitmen dari Pak Bupati untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui paten dengan standar layanan tertentu. Sedangkan untuk kabupaten, standar yang lebih besar dan kalau nanti Bapak Ibu ke kecamatan Tio belum semuanya benar, termasuk KTP baru sebagian kecamatan yang kita prioritaskan adalah kecamatan-kecamatan lingkar terjauh dari pemerintah kabupaten. Jadi memang kami sampaikan belum total semuanya masih berproses peningkatan sumber daya manusia, kualitas, kapasitas camat beserta seluruh perangkat, termasuk kelengkapan sarana prasarana dan kualitas layanan yang ada di kecamatan. Hanya sekedar informasi tambahan, belum sempurna, tapi perjalanan untuk itu telah kami mulai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Sekali lagi Pak Kepala Tio, tidak semua Tio mendapat kesempatan untuk dikunjungi oleh Ombudsman. Manfaatkan kesempatan itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalan merah itu minta dengan merah mana sih ini tadi? Saya ini 2016 ya. Oh, belum dari pusat. Oh, dari pusat. Nah, kebetulan mereka sudah melakukan ke sana. Teman Pak Kepala DPP saya udah kembali ke kantor. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa nanti. Ya, ya. Boleh nanti. Kamu dari mana? Hello. Terlapornya. Kemarin nanya Pak Ujung ini saya suruh ini gitu. Saya sebenarnya nggak ini ada yang dari sekarang malah saya kawan-kawan dari mana saya nggak. Ayo sehat. Oh iya. Adik kakak betul, adiknya satu adiknya. Jadi yang pertama kita memang koordinasi ya silaturahim untuk pada Pak Bupati, sekaligus kita juga menyampaikan bahwa besok ada agenda Ombudsman masuk kampung kalau di sini Tio gitu ya, untuk kemudian memberikan edukasi juga kepada masyarakat bagaimana mereka juga kita sampaikan mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, tapi juga mereka punya kewajiban-kewajiban dalam mengakses pelayanan itu supaya kemudian ada kesinambungan antara apa-apa yang memang dipersyaratkan secara administrasi dalam proses pelayanan, masyarakat juga sudah lebih paham. Harapan sendiri pada Tio? Ya harapannya sih kita ingin ini terbuka lah ya. Jadi dalam proses era sekarang ini ketika memang ada permasalahan, jangan ragu terkait dengan komplain dari masyarakat bahwa itu bagian dari proses perbaikan, bagian dari proses evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik yang ada. Mohon izin, dari yang menarik tadi Pak, ada laporan dari pihak Tio. Laporan apa itu Pak? Oh tadi sedikit disampaikan sih keluhan kalau ini beberapa hal, tapi itu mungkin nanti akan dibahas besok ya secara lebih detail. Tadi baru beberapa kisi aja. Kita memang berharap bahwa memang masyarakat karena memang ini masa pandemi dan kita punya keterbatasan dengan physical distancing, maka memang kita berharap yang dihadirkan memang mungkin masyarakat yang selama ini sudah ada keluhan lah kan itu, karena dalam konteks pelayanan kan tidak semuanya ada di bawah kewenangan bupati, terutama beberapa instansi vertikal baik itu listrik, pertanahan dan sebagainya itu, tapi itu masuk ranahnya ombudsman. Jadi kita berharap itu bisa tersampaikan supaya kemudian ada jalan keluar. Pak, bertindak lanjut untuk setelah kegiatan ini apa Pak agenda selanjutnya?
Ya kalau di kami sih memang untuk ini karena ini baru awal ya, untuk terutama di Tulang Bang Barat ya, kita berharap melihat besok seperti apa ya. Tapi paling tidak kalau memang ada permasalahan bisa kita segera komunikasikan untuk kemudian ada jalan keluarnya seperti apa. Berapa tim Pak yang hadir? Kalau di kami itu di Ombudsman ada 3 keasistenan, ini yang hadir 1 tim keasistenan dari penerimaan dan verifikasi laporan. Terus ini Bang, kita klarifikasi terkait pemberitaan kita di CTP Bang terkait BIMTEK sesuai dengan Permendes nomor 13 tahun 2020 bahwasanya tidak bisa di pihak ketiga kan. Itu dari Ombudsman sendiri seperti apa Pak tanggapannya Bang? Oh ini yang mana ya? Saya belum dapat informasinya yang ini. BIMTEK di mana ini? Maksudnya? Di Bandar Lampung, di Swiss Hotel. Oh, saya belum dapat itu. Nanti aja deh itu. Saya belum bisa berkomentar banyak. Saya belum dapat informasi. Dilaporin dulu aja Nang, baru Iya. bisa komentar ya. Iya, kalau tiba-tiba karena kami terus terang saja selama ini dalam menindaklanjuti itu selalu harus berdasarkan laporan yang ada supaya kemudian komprehensif, jadi tidak sekedar semacam apa itu namanya dugaan lah atau masih ya kalau ini begini nanti akibatnya seperti ini, karena itu bisa seringkali justru malah menimbulkan polemik hanya sekedar rame saja tapi tidak substansinya nggak dapat gitu loh. Jadi karena saya terkait dengan itu belum dapat informasi yang cukup, jadi saya belum bisa berkomentar ya. Itu dengan siapa? Dengan nama? Oh, saya Nur Rahman Yusuf, Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung. Dengan Pak Nur Rahman Yusuf beliau, Kepala beliau? Saya Singgih. Ibu Upi Fitriyanti, Kepala Penerimaan dan Verifikasi Laporan. masih. Gitu ya.